Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windari Dwi Suryani dengan NIM 202012212113 dari Prodi Manajemen P2K. Untuk soal pertama, yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Akurasi menurut KBBI yaitu kecermatan, ketelitian, atau ketepatan. Akurasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena berhubungan dengan data dan informasi yang disajikan. Keakuratan atau ketepatan data yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan terkait alternatif apa yang akan diambil selanjutnya. Kecepatan menurut KBBI yaitu waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan dalam pengambilan keputusan di sini tidak lepas dari akurasi data yang didapatkan. Pengambilan keputusan yang diambil secara cepat harus mempertimbangkan resiko yang didapat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dasar pengambilan keputusan berdasarkan wewenang dan intuisi diperlukan dalam situasi seperti ini. Contoh kasus yaitu sewa pemakaian gedung pernikahan pada perusahaan A, yang selanjutnya oleh perusahaan A akan dilakukan pengecekan jadwal dan data berupa berkas dari pemohon. Jika ada pemohon yang mengajukan pemakaian di waktu yang sama, kebijakan pemilihan perusahaan A sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh. Semisal terdapat pemohon X dan pemohon Y yang mengajukan pemakaian di tanggal 20 Juli 2023 dan keduanya telah menyetujui persyaratan pemberkasan. Pengambilan keputusan siapa yang akan dikonfirmasi untuk memakai gedung pada tanggal 20 Juli 2023 bisa dilihat dari tanggal pengajuan yang diajukan oleh pemohon. Katakanlah pemohon X mengisi angket pada tanggal 1 Mei 2023, sedangkan pemohon Y mengisi angket pada tanggal 20 Mei 2023. Dan dapat disimpulkan bahwa pemohon X yang akan dikonfirmasi terlebih dahulu karena melakukan pengisian angket lebih awal. Untuk pertanyaan kedua, beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contoh di bidang pemasaran misalnya pengambilan keputusan untuk memasarkan produk, antara lain penetapan harga produk, distribusi, dan promosi. Pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan ekstern seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, persaingan, dan sebagainya. Bias konfirmasi. Konsumen senang merasa benar. Mereka senang merasa seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bias konfirmasi sendiri adalah faktor penting dalam menyusun salinan, konten, dan strategi pemasaran kreatif. Perlu dilakukan riset pasar dan pahami pelanggan kamu seperti punggung tangan kamu. Buat konten yang mengkonfirmasi bias mereka dan perhatikan konversi dari marketing kamu meroket.
dengan menggunakan teknologi seperti sistem pendukung keputusan berbasis algoritma, pengambilan keputusan memasarkan produk dapat menjadi lebih maksimal. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk, diversifikasi produk, sebutkan produk yang akan dikembangkan, lalu buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan yang pertama 5 alternatif produk hasil pengembangan, yang kedua 5 kriteria, dan yang ketiga pembobotan kriteria yang dijelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Keputusan mengembangkan suatu produk. Di sini saya ambil contoh membuka cabang kedua untuk jasa foto studio. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, yakni memahami konsumen di industri saat ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan inisiatif penjualan dan pemasaran unik yang menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk kita daripada produk pesaing. Dan yang kedua, memberikan informasi berbasis kebutuhan pelanggan dengan cara yang pertama, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, memilih channel penjualan yang digunakan untuk memasarkan produk. Dan yang ketiga, mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam proses memilih suatu produk, seperti harga, desain, ataupun kualitas produk. Nah, di sini telah disajikan tabel dari decision matrix pengembangan jasa foto studio. Saya di sini mengambil 5 alternatif lokasi. Yang pertama lokasi Ketintang, yang kedua lokasi Pandigiling, yang ketiga lokasi Tunjungan, yang keempat lokasi Kenjeran, dan yang kelima lokasi Ngagel. Dan untuk kriterianya juga ada 5. Yang pertama ada tempat parkir dengan bobot 25, yang kedua ada lingkungan dengan bobot 20, yang ketiga ada biaya sewa dengan bobot 25, yang keempat ada akses jalan dengan bobot 15, dan yang kelima ada jarak dari pusat kota dengan bobot 15. Untuk alternatif lokasi Ketintang yang dikalikan dengan bobot dari kriteria ketemu dengan total 2000. Untuk lokasi Pandigiling yang dikalikan dengan bobot dari kriteria ketemu dengan hasil 1750. Dan untuk lokasi Tunjungan yang dikalikan dengan bobot kriteria ketemu hasil dengan total 2350. Untuk lokasi Kenjeran yang dikalikan dengan kriteria ketemu dengan hasil 1550. Dan untuk lokasi Ngagel yang dikalikan dengan masing-masing kriteria ketemu dengan hasil 1850. Jadi kesimpulan dalam memilih lokasi untuk membuka cabang kedua foto studio adalah di Tunjungan dengan total tertinggi yaitu 2350. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.